Anin naba'il azim. Ayat 2, adakah dari hal kabar yang besar? Jadi kemarin kan kita sudah amma yatasaalun, dari hal apakah mereka bertanya-tanyaan, tentang apakah mereka saling bertanya. Orang-orang yang ingkar ini sebetulnya sedang saling bertanya tentang apa? Anin naba'il azim. Adakah dari hal kabar yang besar? Anin naba'il azim. Di sini bentuknya kalimat tanya ya. Kalau versi Tuan Hasan, anin naba'il azim, bukan anin naba'il azim. Bukan kalimat berita. Tuan Hasan karena memakai tanda tanya di sini. Jadi istifham berlanjut ke sini ya. Anin naba'il azim, adakah dari hal kabar yang besar? Kita lihat sekarang Mahmud Yunus. Tentang apakah mereka itu bertanya-tanya sesamanya? Tentang apakah mereka itu bertanya-tanya sesamanya? Ayat 2, ialah tentang berita yang besar atau hebat, yaitu hari berbangkit. Jadi di sini malah jadi kalimat berita, kabar. Ya, kalau Tuan Hasan memilih bentuknya kalimat tanya. Anin naba'il azim. Kalau di sini anin naba'il azim. Baik, nanti kita kupas bareng Ustaz Dede. Kemudian Tengku, ketika ayat pertama, tentang apa mereka bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Juga kalimat berita di sini tentang berita besar. Tengku menyatukan ayat 2 dengan ayat 3. Ayat 3-nya allazi hum fihi yakhtalifun, yang mereka perselisihkan. Tengku menafsirkan mereka bertanya tentang satu masalah yang sangat penting yang mereka perselisihkan, yaitu mengenai hari bangkit atau hari dihidupkannya kembali manusia dari kuburnya. Ada di antara mereka yang menganggap mustahil hari bangkit terjadi. Dan ada pula di antara mereka yang meragukannya. Jadi Tengku menegaskan ketika menyatukan ayat 2 dengan ayat 3, bahwa mereka itu bertanya tentang satu masalah yang sangat penting. Yang mereka saling berselisih. Dan terutama mengenai hal hari berbangkit. Di mana hari itu dihidupkannya kembali manusia dari kuburnya. Sayangnya, ada di antara mereka yang yakin dan ada di antara mereka yang tidak yakin. Inilah yang diangkat pada ayat ini. Buya Hamka. Ayat kedua. Tentang satu berita besar. Jadi rupanya cuma Tuan Hasan ya dalam bentuk kalimat tanya di sini. Dalam bentuk istifham. 3 ulama lainnya menjadi kalimat berita. Anin naba'il azim. Penjelasan Buya Hamka. Tentang satu berita besar. Ayat 2. Adalah satu berita besar bagi kaum Quraisy itu ketika Muhammad SAW, anak Abdullah, yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remaja, lalu meningkat dewasa, sehingga berusia lebih dari 40 tahun. Dia telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeda sama sekali dari yang mereka harapkan. Dia mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah. Dia mengaku malaikat Jibril telah datang diutus Allah menemuinya buat menyampaikan wahyu itu. Dan wahyu-wahyu yang disampaikan itu sangatlah mengguncangkan masyarakat.
Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya. Dan dia pun mengatakan pula bahwa di belakang hari nanti, yaitu setelah kita mati, kita semuanya ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia, dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak tobat betul-betul. Ialah dosa mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Mereka bertanya, berbisik-bisik hilir mudik di Balai Darun Nadwa, tempat mereka biasa berkumpul, ataupun di sekitar pelataran Ka'bah, atau di mana saja. Inilah yang jadi berita hangat. Soal Al-Quran yang dinamai wahyu, soal kiamat, soal kebencian kepada penyembahan berhala. Itulah semua. Jadi, Buya Hamka menarik penjelasan ayat ini dimulai dari Muhammad SAW yang merupakan anak Abdullah ini dari orang Quraisy, kecil, remaja, dewasa, lalu membawa wahyu. Dan wahyunya mengguncang di luar nalar kebiasaan keyakinan orang-orang Quraisy pada saat itu. Inilah nabaun azimnya, berita besarnya, begitu kira-kira. Ya, bayangkan ketika berubah teori yang tadinya bumi sebagai pusat tata surya, tiba-tiba dirubah teorinya bahwa yang dimaksud sekarang adalah pusat tata surya itu adalah matahari. Bayangkan berapa buku mata pelajaran, ya, kitab-kitab sekolah itu yang harus diganti. Rumus-rumus, teori-teori goncang dunia pada saat itu. Goncang besar, ya. Sekolah, kampus, percetakan, fisikawan, arkeolog, macam-macam deh. Bayangkan pada masa itu. Ya, bayangkan pada masa itu. Bagaimana teori bumi yang tadinya pusat tata surya menjadi matahari. Goncang muka bumi semua itu. Nah, ada lagi yang lebih menggoncangkan. Apa? Ketika Tuhan yang tadinya makhluk dirubah oleh wahyu yang dibawa oleh sang pembawa berita besar ini. Muhammad SAW bawa berita besar. Ternyata ada Tuhan yang maha mencipta. Satu-satunya yang maha berkuasa. Saudara, silakan. Baik, Ustaz. Ya. Waduh, besar sekali, Ustaz. Itu ya. Besar ya. Kalau melihat surah Maryam, ketika mereka mengatakan, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan Allah punya anak, Ar-Rahman itu punya anak. Kalau orang-orang musyrik itu di Mekah, malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Maka itu kan syai'an idda. Sesuatu yang besar yang diingkari. Syai'an idda. Yang sangat besar yang diingkari. Saking besar dan diingkarinya, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja lapis-lapis langit itu pecah. Kan besar.
Ini konteksnya ketika berita ini datang ya? Atau Ya, Ustaz. ketika mereka menyekutukan Allah ya? Ketika mereka menyekutukan Allah, Ustaz. Ya, oke. Ya. Mereka itu watakhirul jibalu hadda. Langit pecah, bumi terbelah, gunung tersungkur. Saking rusak dan betapa kerasnya ucapan mereka terhadap Allah. Nah, itu dia. Jadi rupanya mereka nggak sadar, Ustaz Deden, ya, bahwa yang mereka yakini itu membuat langit hampir pecah. Misi bumi yang sombong dan bodoh ini ya. Iya, Maka Ustaz. ketika dibalik informasinya gimana? Lanjut, Ustaz Deden, menarik. Nah, mereka kan bikin kesalahan besar tuh dengan mengangkat berhala-berhala sebagai Tuhan. Dengan mengangkat malaikat sebagai anak Tuhan. Itu kan besar sekali itu urusannya. Sampai langit mau pecah, diibaratkan begitu. Dalam surah Maryam ayat 90, Ya. bumi terbelah dan gunung tersungkur gitu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, ketika Al-Quran datang, mengubah semuanya gitu. Mengubah semuanya. Justru Rasulullah mengatakan bahwa yang mereka tuhankan itu bukan Tuhan. Wah, langsung meledak tuh mereka. Goncang. Goncang sekali itu. Goncang. Itu An-Nabaul Azim. Nah, itu Quran itu seperti itu. Misalkan gini, ada putusan mahkamah itu kan bikin goncang. Itu ibarat malaikat mengatakan apa? Orang musyrik mengatakan Tuhan Ar-Rahman itu punya anak. Ya. Kayak gitulah ibarat-ibaratnya. Nanti ketika Al-Quran mengatakan sebaliknya, wah mereka gemetaran juga, Ustaz. Goncang sekali itu. Jadi mereka penggoncang, digoncang. Mereka yang bikin berita besar, dikalahkan berita besarnya dengan yang lebih besar, yaitu informasi Al-Quran. Ya.